Walau ke ujung Hmm. Pergi kau ke ujung Ada yang ingat sama dua lagu tadi? Dan kita bukan mau bahas lagu-lagu ini sih. Tapi kesamaan liriknya adalah dua kata ini. Ujung dunia. Yap, pernahkah kalian merasa penasaran? Di dunia yang luas ini, kira-kira di manakah ujungnya? Tapi yang Mimin maksud itu sebatas planet bumi ya, bukan satu alam semesta. Luas benar kalau itu. Andai kata bumi kita kotak mah enak aja nentuin ujung dunia. Lihat aja sudut planetnya. Tapi kan planet kita hampir menyerupai bola ya. Jadi Mimin bakalan bahas kira-kira di mana ujung dunia. Tapi ini daftar versi Mimin ya. Mimin bukan menyebutkan satu tempat yang plek, udah satu tempat itu aja. Tapi ada beberapa konteks yang perlu kita lihat. Kalau kalian pernah nonton video Mimin yang ngebahas tentang negara pertama ya, pasti tahu kalau Mimin bakal memperlihatkan beberapa jawaban sesuai konteksnya, sesuai klasifikasi. Jadi ada beberapa kemungkinan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah apakah ujung yang dimaksud itu merupakan ujung bidang horizontal atau vertikal. He's everything you want. Itu vertical horizon net. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, di manakah kira-kira ujung dunia? Bumi kita yang begitu luas. Tapi di manakah ujungnya? Well, sebenarnya ada definisi yang diberikan oleh para ahli. Lalu beberapa tempat versi Mimin sendiri ya. Yang pertama, ini menurut para ahli, adalah ujung dunia. Kalau kita melihat dari konteks, batas atmosfer bumi. Dengan kata lain, ujung dunia dalam bentuk vertikal atau posisi atas bawah. Batas tersebut bernama garis Kármán. Garis ini merupakan batas antara bumi dengan luar angkasa. Bisa dibilang luar angkasa dimulai dari sini. Kan lapisan atmosfer bumi ada 5, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, garis Kármán berada di termosfer. Garis ini berada 100 km di atas permukaan laut. Pengertian garis Kármán sebagai batas bumi dengan luar angkasa diterima oleh Fédération Aéronautique Internationale atau FAI. FAI sendiri merupakan lembaga penetapan standar internasional dan pencatatan untuk bidang aeronautika dan astronautika. Tapi kenapa garis ini yang menjadi batas? 100 km itu ibarat jarak tempuh Sukabumi ke Jakarta, cuma dibikin lurus ke atas. Jawabannya, karena pada jarak 100 km itu merupakan bidang realitas, di mana pesawat terbang tidak dapat lagi terbang secara efektif. Nama garis ini sendiri berasal dari nama seorang ilmuwan Hungaria Amerika, yang bernama Theodor von Kármán. Nah, sebenarnya, Kármán membuat teori perhitungan. Pesawat terbang itu udah nggak stabil kalau terbang di ketinggian 83,8 km. Tapi garis Kármán sendiri dibuat lebih umum, dengan dibulatkan menjadi 100 km. Oke, kalau yang ini versi Mimin ya. Menurut Mimin, kita bisa juga mengartikan ujung dunia sebagai titik utama utara dan selatan bumi. Apalagi kalau bukan daerah kutub. Maksud Mimin, kita bisa lihat kalau kutub utara pas di 90 derajat lintang utara. Dan begitupun kutub selatan, yang emang pas juga di 90 derajat lintang selatan. Jadi kalau yang satu ini, konteksnya adalah ujung atas dan ujung bawah. Titik atau daerah di ujung utara bumi dan ujung selatan bumi. Tapi sepertinya udah banyak juga sih website yang menyebutkan hal serupa. Contohnya aja di website Brain Academy. Kedua kutub ini letaknya sama-sama di titik ujung bumi, yakni utara dan selatan. Kemudian di website Bintang Pusnas Edu, yang menuliskan resensi soal buku geografi, eksplorasi kutub utara dan selatan. Nih, ada pernyataan. Daerah di ujung utara bumi disebut kutub utara atau Arktika. Sedangkan daerah di ujung selatan bumi disebut kutub selatan atau Antartika. Atau di website Mongabay. Katanya,
Kutub utara dan kutub selatan seolah terlihat serupa, sama-sama daratan di ujung planet bumi, yang didominasi es, luas, dan monoton. Soal kutub utara mungkin lebih tepat kalau disebut lautan yang membeku. Dan ya, Monggabai juga menuliskan ini ternyata. Kedua kutub ini sendiri merupakan ujung dunia yang secara horizontal ya. Kalau ini masih ada hubungannya sama yang barusan. Tapi perbedaannya, kita mengecualikan daerah kutub ataupun benua Antartika. Jadi wilayah yang di luar unsur-unsur tersebut. Dengan kata lain, apa pulau atau wilayah paling ujung di utara maupun selatan, tapi bukan kedua daerah kutub ataupun benua Antartika. Kalau daratan paling utara ini adalah Pulau Kefalogen yang berada di dekat Greenland. Sedangkan daratan paling selatan di luar benua Antartika adalah Southern Thule, sebuah kepulauan yang menjadi bagian dari South Sandwich Islands di Samudra Atlantik. Tapi, kalau kita memperhitungkan daerah yang berpenghuni, di sebelah utara ada kota yang bernama Ny-Ålesund, yang merupakan bagian dari negara Norwegia. Dan untuk wilayah selatan, maka kita perlu melihat ada 3 kota yang diklaim sebagai kota di ujung dunia, atau kota yang paling selatan, berlokasi di Chili dan Argentina, yang katanya merupakan ujung dunia. Yang pertama, ada Punta Arenas, yang berada di Provinsi Magallanes, negara Chili. Yang kedua, ada Ushuaia, ibu kota dari Provinsi Tierra del Fuego, negara Argentina. Bahkan slogan kota ini adalah Ushuaia, fin del mundo, principio de todo, yang artinya Ushuaia, akhir dari dunia, awal dari segalanya. Yang ketiga adalah Puerto Williams. Dibandingkan 2 kota sebelumnya, Puerto Williams tergolong sebagai kota kecil, berlokasi di Pulau Navarino, negara Chili. Eits, padahal Ushuaia dan Puerto Williams lebih selatan lagi. Tapi kenapa Punta Arenas diklaim juga sebagai kota paling selatan di dunia ya? Ternyata, karena berdasarkan pada populasi dan luas wilayah yang lebih besar daripada Ushuaia dan Puerto Williams. Sebenarnya ada lagi wilayah lain yang lebih selatan daripada ketiga kota ini. Tapi wilayah-wilayah itu katanya terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai kota. Kalau tadi kita bahas yang utara sama selatan, sekarang kita lihat ujung dunia dari konteks timur sama barat. Yang sepertinya kalau nggak ada kedua garis meridian, kita bakal bingung juga, di mana wilayah paling timur dan mana yang paling barat. Kalau utara sama selatan kan jelas banget ya. Jadi penentu batas timur dan barat adalah garis meridian utama dengan garis anti-meridian. Ya, boleh jadi garis meridian utama dan anti-meridian menjadi ujung dunia. Kalau parameternya timur dan barat, di mana kita memulainya dan di mana kita mengakhirinya. Oke, mungkin kalian kurang setuju buat yang satu ini ya. Sebenarnya emang bukan ujung dunia, dan jujur aja agak ngaco sih. Tapi kalau menurut Mimin, sepertinya kita tetap harus mempertimbangkan bagian batas penanggalan internasional. Jadi kita bisa menyisir daratan-daratan di batas-batas ini. Dan batas ini sendiri nggak lurus total, agak lika-liku dikit. Tentu Mimin nggak mention semua wilayah. Mimin ambil wilayah yang paling ikonik. Contohnya Kepulauan Diomede. BTW udah nonton video ini belum amigos? Hehe. Lalu negara Samoa dengan Samoa Amerika. Bahkan negara yang berada pada pertemuan batas penanggalan internasional dengan garis khatulistiwa, Kiribati. Satu lagi ujung dunia kalau menurut Mimin. Dan kembali lagi, ujung dunia kalau yang dimaksud dalam posisi vertikal. Kita bisa aja menyebutkan titik tertinggi daratan di muka bumi. Kita dapat menemukan titik tertinggi itu pada wilayah pegunungan, dan melihat di manakah gunung tertinggi di dunia. Ada satu gunung yang bisa kita masukkan. Menurut Mimin, kita bisa memasukkan Gunung Everest yang memiliki ketinggian sekitar 8.848 mdpl sebagai ujung dunia
dalam konteks posisi vertikal. Tapi mungkin lebih logis dan lebih cocok kalau disebut puncak dunia ya. BTW, Gunung Everest sendiri emang dijuluki juga sebagai atap dunia. Bonus. Wah, dunia ini emang luas ya. Di mana sih ujung dunia? Lah, lo jangan nanya gua dong. Yang nanya lo emangnya siapa? Sekarang kita bisa memperkirakan, bukan? Gimana menurut kalian? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.